Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sinsi Nurhaiza Nugrah. Hari ini aku ada di channel YouTube Library of Umi dalam edisi resensi buku. Nah, buku yang akan aku resensi itu bercerita mengenai cerita rakyat. Oke, cerita rakyat yang mungkin sangat populer ya di Jawa, terutama Jawa Tengah. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar cerita ini, yaitu cerita Roro Mendut. Nah, ini adalah cerita Roro Mendut yang ditulis kembali oleh Ayip Rosidi dalam jenis novel. Judulnya itu adalah Roro Mendut, sebuah cerita populer klasik dari Jawa yang ditulis kembali oleh Ayip Rosidi. Mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau misalnya cerita rakyat itu tersebar secara lisan. Jadi, karena perkembangan zaman yang sudah menghasilkan sastra secara tulisan, nah sekarang sudah banyak sekali sastrawan yang menulis kembali cerita rakyat dalam genre yang berbeda-beda. Nah, ini adalah genre prosa. Jadi, Roro Mendut itu bercerita tentang seorang gadis dari Pati yang diboyong ke Mataram. Nah, kenapa diboyong ke Mataram? Mungkin ini berhubungan dengan sejarah. Jadi pada saat itu Adipati Pragolo berperang bersama Tumenggung Wiroguna, dan Adipati Pragolo itu kalah sehingga semua kekayaan yang ada di Pati itu menjadi milik Mataram. Dengan bersama gadis-gadis yang ada di Pati juga itu diboyong ke Mataram. Salah satunya itu ada Roro Mendut. Nah, saking cantiknya Roro Mendut, Tumenggung Wiroguna itu jatuh hati kepada Roro Mendut dan ingin memperselir, bahkan memperistri Roro Mendut. Tetapi dengan keyakinan yang kuat dan keteguhannya, Roro Mendut itu tetap menolak untuk dijadikan istri oleh Tumenggung Wiroguna. Dan pada akhirnya Tumenggung Wiroguna itu memberikan denda sebesar awalnya itu 5 real kepada Roro Mendut untuk dibayarkan setiap harinya. Apakah Roro Mendut menepis itu semua? Enggak. Roro Mendut itu menerima denda yang dikeluarkan oleh Tumenggung Wiroguna kepada Roro Mendut yang harus dibayarkan per hari. Itu adalah hal yang mungkin sangat beban ya zaman itu, tapi untuk Roro Mendut sendiri itu adalah hal yang gampang. Dia berjualan apa? Berjualan rokok. Mungkin sepele berjualan rokok, tetapi ada hal yang menarik dari penjualan rokok ini. Jadi ada rokok yang spesial yang harganya itu mahal, yaitu rokok yang diisap oleh Roro Mendut itu adalah rokok yang paling mahal. Nah, pada saat perjalanan menjual rokok ini, Roro Mendut bertemu dengan kekasihnya, sang pujaan hatinya, yaitu Pronocitro. Jadi Roro Mendut itu jatuh hati pada pandangan pertama kepada Pronocitro. Pronocitro itu digambarkan sebagai seorang pria yang tampan, gagah. Beliau itu berasal dari desa yang jauh dari Mataram, yaitu Boto Kenceng. Dia adalah anak dari nakhoda yang kaya raya, yaitu Singo Barong. Dan ia tinggal bersama ibunya, yaitu Nyai Singo Barong, karena ayahnya itu meninggal saat berlayar. Jadi cinta yang bersemi antara Pronocitro dan juga Roro Mendut itu menjadi malapetaka untuk keduanya karena mereka tidak bisa bersama. Nah, pada saat Pronocitro rela berkorban untuk masuk ke Mataram untuk hanya bisa bersua dengan Roro Mendut, ia mempunyai rencana untuk membawa lari Roro Mendut, tetapi hal tersebut gagal ia lakukan dan akhirnya ia dibawa lagi ke Mataram untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan. Dan akhirnya Pronocitro terbunuh oleh Tumenggung Wiroguna, dan ketika keris yang telah membunuh Pronocitro itu akan menikam kedua kalinya, ternyata yang terkena itu adalah Roro Mendut. Keduanya terbunuh dalam tempat yang sama. Dan hal yang paling menarik dari novel ini itu ada sebuah pantun, merpati di atas batu, terkubur terbang ke awan jua. Kalau tak jadi bersatu, kubur seliang kita berdua. Nah, jadi akhir cerita dari kisah cinta Roro Mendut dan juga Pronocitro itu adalah mereka mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kisah cinta mereka itu bisa dibilang tragis. Dan di sini ada Patih. Patih itu adalah bawahannya dari Tumenggung Wiroguna yang bersedia untuk menguburkan mereka berdua di tanahnya, dan
mereka dikuburkan dalam satu liang yang sama. Tetapi ada satu hal yang paling menarik nih di sini. Jadi Ayub Rashidi itu mencantumkan nilai Islami di dalamnya nih. Jadi ketika tadi Patih ingin menguburkan dua jasad itu dalam satu liang bersama dan dikubur, Tumenggung Wiraguna bersedia untuk memberikan salawat seharga 20 real untuk Roro Mendut. Nah, jadi Ayub Rashidi itu menyisipkan nilai Islami bahwa memang ketika jasad orang yang mati itu harus dikuburkan dan disalawatkan, seperti itu. Nah, mungkin akhir cerita dari kisah Roro Mendut itu apa sih pesannya? Jadi ini tuh menceritakan tentang seorang perempuan yang memperjuangkan haknya untuk bisa melawan kekuasaan yang ada pada saat itu. Dan juga di sini mungkin banyak nilai-nilai feminis ya di dalamnya, yang dimana perjuangan perempuan yang diceritakan dalam kisah Roro Mendut ini. Nah, buku novel Ayub Rashidi ini berjumlah 449 halaman. Dengan dalam buku ini memang banyak sekali istilah dari bahasa Jawa dan ada juga diterangkan di halaman terakhirnya. Kayak mungkin itu cerita dari kisah Roro Mendut. Mohon maaf sekali aku nggak ada buku secara fisiknya karena aku baca di Ipusnas. Ini bukunya ya di Ipusnas. Jadi buku ini cetakan pertamanya itu tahun 1961 dan ini diterbitkan secara digital itu tahun 2022. Diterbitkan oleh penerbit Nuansa Cendekia. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman yang mau baca bukunya itu tersedia di perpustakaan ya, ada di perpustakaan daerah juga ada. Nah, kalau di perpustakaan UMI aku belum cek, bisa teman-teman cek ya untuk yang penasaran gitu pengen baca cerita Roro Mendut yang ditulis kembali oleh Ayub Rashidi. Boleh nih teman-teman baca, mungkin ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena sedikit informasi saja, ini adalah buku yang aku analisis untuk tugas mata kuliah gitu. Dan juga aku pengen tahu nih teman-teman itu udah baca buku apa aja dan apa sih buku favorit teman-teman, boleh tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian resensi buku aku pada hari ini. Sampai bertemu kembali di resensi buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.